Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak henti-hentinya pula melimpahkan segala nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita. Dan yang paling terbesarnya adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Kalau bukan karena hidayah Allah, mahtadaina, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak akan mengecap rasa manisnya Islam dan juga keimanan kepadanya. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, orang yang harus kita cintai, bahkan melebihi siapapun di muka bumi ini, melebihi orang tua kita, bahkan melebihi diri kita sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku adalah orang yang paling dia cintai, miwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Seorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun di muka bumi ini. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah,
aku mencintaimu melebihi siapapun, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada Umar ibn al-Khattab, la, tidak boleh ya ibn al-Khattab, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Maka kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, anta ahabbu ilayya hatta min nafsi, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah bahkan melebihi diriku sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar, al-an ya Umar, al-an, sekaranglah waktunya engkau disebut sebagai seorang yang beriman. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai datangnya hari kiamat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan antara seorang mukmin dari seorang yang kafir di dalam mengarungi kehidupan dunia ini adalah pandangan hidupnya. Ini adalah perkara prinsip yang harus kita ketahui sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak mencontoh, tidak meniru, tidak mengikuti orang-orang kafir yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Perhatikan perbedaannya. Pandangan hidup orang-orang yang kafir, mereka meyakini, mereka sadar atau tidak sadar, mereka melihat kehidupan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang, bermain-main, bersantai-santai. Seolah-olah tidak ada hal yang lebih penting daripada itu. Itu tujuan hidup mereka. Sehingga inilah akhirnya yang membuat mereka di dalam kehidupan dunia ini tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau mendekatkan diri kepadanya. Hidup yang penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, karena yang penting bagi mereka adalah bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu dan syahwat. Dan pada akhirnya itulah yang membuat mereka masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kekal abadi selamanya di dalam api neraka tersebut. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang pandangan orang-orang kafir ini. Antum bisa lihat di dalam surat Shad ayat yang ke-27 dan ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi
dan segala sesuatu yang ada di dalam keduanya secara sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang-orang yang kafir. Perhatikan firman Allah. Allah tegaskan di dalam ayat ini bahwa prasangka orang-orang kafir itu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala makhluk yang ada di dalam keduanya hanya sia-sia, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwat. Kata Allah, dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan berpulang ke dalam api nerakanya. Kemudian kata Allah, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman tersebut dan juga melaksanakan amalan-amalan yang saleh laksana orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa laksana orang-orang yang selalu berbuat kejahatan? Maka dari dua ayat ini kita tahu beda pandangan hidup orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan orang-orang kafir yang jahat, yang memang tempatnya di dalam api neraka Allah di hari kiamat kelak. Mereka menyangka bahwa kehidupan dunia ini hanya sia-sia, bersenang-senang, memuaskan syahwat dan hawa nafsu, tidak mau beribadah kepada Allah. Di dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala berkisah panjang tentang bagaimana orang-orang kafir ini. Pada ayat 101 dari surat Al-Mu'minun dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah mengatakan, fa idza nufikha fis-sur, dan apabila telah dihembuskan trompet sangkakala, dibangkitkannya manusia dan datangnya hari kiamat, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, maka tidak ada hubungan nasab di antara mereka pada hari itu dan mereka tidak akan saling bertanya. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan-timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, Allah tegaskan maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya, karena mereka berpaling dari Allah, karena mereka menganggap kehidupan ini hanya perkara sia-sia, bermain-main, bersenang-senang, hanya memuaskan syahwat dan hawa nafsu, sehingga menjauhkan mereka dari ibadah kepada Allah dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka kata Allah, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugi diri-diri mereka. Fi jahannama khalidun, dan mereka itu akan kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berkisah tentang orang-orang kafir yang mereka berpaling dari kebaikan, tidak mau beriman kepada Allah, dan tentunya tidak akan beramal dengan amalan saleh. Apa kata Allah? Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah-wajah mereka akan dibakar oleh api neraka Allah dalam kondisi mereka akan
bermuka masam di dalamnya. Kata Allah, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ketika di dalam kehidupan dunia ayat-ayatku dibacakan atas kalian dan kalian mendustakannya? Apa kata mereka? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Kata mereka, wahai Tuhan pencipta kami, yang telah menguasai kami adalah kecelakaan kami. Ya. Kami memang orang-orang yang tidak tahu untung. Kami adalah orang-orang yang memang binasa. Kerusakan kami yang telah menguasai diri kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan memang kami dahulu dalam kehidupan dunia adalah orang-orang yang sesat. Mereka akui itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata mereka? Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan pencipta kami, keluarkan kami dari api nerakamu. Ya, mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Tapi ini percuma, karena mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka Allah, tempat mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu kata mereka, fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami engkau kembalikan di dalam kehidupan dunia dan kami kembali ingkar kepadamu di dalam kehidupan itu, maka sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Jadi mereka menyesal, ya, bahwa mereka ketika di dalam kehidupan dunia ini menyia-nyiakan waktu, ingkar kepada Allah, tidak mau beribadah kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya. Tapi penyesalan itu datangnya terlambat ketika mereka sudah berada di dalam api neraka. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Nasi yang sudah menjadi bubur tidak mungkin diubah kembali untuk menjadi nasi. Iya kan? Tapi masih mending nasi yang sudah menjadi bubur dikasih gula, enak, jadi bubur manis. Dikasih ayam jadi bubur ayam. Ya. Tapi kalau orang-orang yang menyesal di hadapan Allah ketika mereka sudah berada di dalam api neraka, maka tidak akan ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Penyesalan yang terlambat, tidak ada yang bisa diperbaiki. Tapi itulah yang mereka akan lakukan di hadapan Allah di dalam api neraka tersebut. Apa kata Allah kepada mereka? Qala sa'u fiha. Kata Allah, tinggallah kalian di dalamnya dalam keadaan hina. Wala tukallimun. Jangan pernah kalian mengajakku berbicara, kata Allah. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun. Sungguhnya di dalam kehidupan dunia dahulu ada sekelompok dari hambaku yang mereka mengucapkan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan pencipta kami beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, sayangilah kami, dan sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih, sebaik-baiknya zat yang maha pengasih. Fattakhadhtumuhum sikhriya. Orang-orang yang demikian ini kalian jadikan bahan olok-olokan, kalian ejek mereka, kalian hinakan mereka, kalian rendahkan mereka, kalian lecehkan mereka, kalian diskreditkan mereka. Ya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang ingin beribadah kepadaku. Kemudian kata Allah, hatta ansaukum dzikri. Sampai-sampai urusan mereka itu membuat kalian lupa akan mengingatku, karena kalian memandang sebelah mata kepada mereka. Wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian mentertawakan orang-orang yang ingin dekat kepadaku. Ya, diejek, dihina, dilecehkan, ditertawakan oleh orang-orang kafir ini. Tapi mereka akan tahu akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sekarang dilecehkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya sabar aja. Ya.
Suatu saat dia akan tahu nantinya, ketika dia sudah berada di hadapan Allah di dalam api nerakanya, dia akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Ya. Kalau hari ini mereka yang mentertawakan kita karena kita berpegang kepada agama Allah, di hari kiamat mereka yang akan kita tertawakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, ya, dan mereka melihat kepada kondisi yang mengerikan dari para penduduk api neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Allah, inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Aku membalas mereka pada hari ini dengan apa yang mereka telah sabar. Wa annahum humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Qala, kata Allah, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama, berapa tahun kalian tinggal di muka bumi? Perhatikan ini, supaya kita tahu akan hakikat kehidupan dunia. Berapa lama kalian tinggal di muka bumi? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kata orang-orang kafir itu, kami tinggal di muka bumi hanya 1 hari atau setengah hari. Jadi ketika mereka sudah sampai nanti di hari kiamat, ya, ketika mereka telah menyaksikan betapa ngerinya siksa yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang ingkar kepadanya, mereka lupa bahwa mereka hidup di dunia ini sudah sekian tahun, diberikan waktu dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya merasa sebentar sekali di dunia ini. Sampai kata mereka, kami tinggal di dunia hanya 1 hari atau setengah hari. Ya bagaimana tidak? Yaumul hisab, pada hari kiamat, hari perhitungan amal, seorang bisa tinggal di 1 harinya seperti 50.000 tahun. Ya. Atau dalam sebagian ayat disebutkan seperti 1000 tahun. Ya, berapalah umur kita yang 60 sampai 70 tahun kalau dibandingkan dengan 50.000 tahun tadi. Maka kata mereka, kami hanya tinggal di muka bumi itu 1 hari atau setengah hari. Ya. Fas'alil 'adin. Silahkan tanya kepada malaikat-malaikat yang menghitung hari-hari kehidupan dunia. Kata Allah, qala in labithtum illa qalila. Jika demikian, tidaklah kalian tinggal di muka bumi melainkan hanya waktu yang sebentar saja. Ya. Makanya sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan dunia ini untuk merugi selama-lamanya di hari akhirat. Kemudian kata Allah, lau annakum kuntum ta'lamun, jikalau seandainya kalian dahulu di dalam kehidupan dunia mengetahui hal tersebut. Kemudian Allah tegaskan kepada penduduk api neraka. Perhatikan ini. Kata Allah, afa hasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abathan, bahwa kami menciptakan kalian di dalam kehidupan dunia itu hanya sia-sia? Begitukah prasangka kalian? Begitukah keyakinan kalian bahwa kami ciptakan kalian di dalam kehidupan dunia itu hanya sia-sia, sehingga kalian hanya memikirkan kesenangan, sehingga kalian hanya memikirkan bagaimana cara bermain-main di dalam kehidupan dunia, sehingga kalian hanya memenuhi keinginan syahwat dan hawa nafsu kalian? Kalian tidak mau beriman kepadaku, kalian tidak mau beribadah kepadaku. Ya, ini akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibutum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Tidak ada syariat yang mengatur kalian, tidak ada perintah dan larangan yang meluruskan kalian. Wa annakum ilaina la turja'un,
Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dipulangkan kepada kami? Maka kata Allah, fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi, maha suci Allah Al-Malik, yang maha menguasai segalanya, Al-Haq, yang maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Allah tegaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dengan pernyataan la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia di muka bumi ini. Rabbul arsyil karim, pemilik arsy yang maha mulia. Ini pandangan orang-orang kafir di dalam kehidupan. Dan ini yang banyak ditiru oleh orang-orang yang beriman, yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari pikirannya kerja, mencari dunia, mencari penghidupan, ya. Bahkan tidak terpikirkan olehnya bagaimana dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pula di antara mereka yang kalaupun dia ibadah hanya sekedarnya saja. Seolah-olah kehidupan dunia ini lebih penting bagi dirinya daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berangkat dari pola pikir yang salah. Ya. Jangan pernah kita mengira kita diciptakan oleh Allah hanya untuk makan, untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan biologis, hubungan suami istri, memenuhi syahwat. Bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau itu tujuan kita diciptakan, kita ini nggak ada gunanya, nggak ada bedanya dari hewan-hewan. Ya, sapi, kambing, dan binatang-binatang yang lain. Ini bukan saya yang mengatakan. Bahkan Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-179. Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah persiapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Manusia dan jin yang seperti apa yang Allah persiapkan untuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tetapi mereka tidak gunakan pendengaran itu untuk mendengarkan kebenaran yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi mereka tidak gunakan mata mereka untuk melihat kebenaran di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mau ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Maka disinilah kemudian Allah tegaskan mereka ini. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah laksana hewan-hewan ternak. Biasanya di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah, kalau disebutkan al-an'am itu hanya biasanya yang dimaksudkan 3 hewan, 3 jenis hewan: onta, sapi, dan kambing. Ya. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka itu seperti hewan-hewan ternak. Apa bedanya mereka dari hewan? Kalau cuma untuk makan, cuma untuk minum, cuma untuk memenuhi kebutuhan biologis, setiap hari yang dipikirkan bagaimana dia mencari duit, kemudian duitnya untuk makan, untuk minum, bangun rumah, semua tentang segala urusan dunia. Apa bedanya dia dengan hewan? Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu laksana hewan ternak, balhum adhal. Yang lebih parahnya lagi, mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak itu walaupun dia hewan, mereka punya
punya cara zikir tersendiri kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap apa yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Ya. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pola pikir ini yang harus kita rubah. Banyak orang-orang yang tersesat di dalam hidupnya karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Anda hidup untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk beristri, untuk hanya sekedar mendapatkan jabatan, kedudukan, pengaruh, atau untuk apa Anda hidup? Kalau hanya seputar perihal dunia Anda hidup, apa bedanya Anda dari hewan? Di mana letaknya kemuliaan Anda sebagai seorang manusia? Ini yang harus kita sadari. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah tegaskan dengan gamblang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Segala perihal dunia itu hanya sarana, fasilitas. Anda makan, Anda minum, Anda melakukan hubungan biologis dan lain sebagainya, itu tujuannya hanya satu, supaya Anda lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan dunia ini bagi seorang mukmin tidak pernah menjadi prioritas. Kehidupan ini selalu sebagai nomor 2. Karena tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kan enggak, kebalik. Yang menjadi prioritas adalah dunia, agama nomor 2. Urusan akhirat nomor 2, nomor sekian. Kalau ada urusan agama yang berbenturan dengan urusan dunianya, mesti agama yang selalu dikalahkan. Nantilah, yang penting urusan dunianya dulu. Ini berangkat dari pola pikir yang salah. Kalau kita memang meyakini bahwa tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, maka ini harus menjadi nomor 1. Ya. Adapun kehidupan dunia ini hanya fasilitas, sarana yang memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang-orang kafir yang telah Allah kisahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi. Kalau mereka memang itulah pandangan mereka terhadap kehidupan, bahwa kehidupan ini hanya perkara sia-sia, bermain-main, bersenang-senang, berpesta pora, memenuhi syahwat dan hawa nafsu. Ya, makanya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang-orang beriman meniru pola pikir, ya, pandangan hidup yang seperti ini, akhirnya dia malas ibadah, malas mendekat kepada masjid, malas untuk sholat, malas untuk puasa, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pikirannya adalah dunia seperti orang-orang kafir itu tadi. Hanya untuk bersenang-senang, ya, gak mau ibadah kepada Allah, sehingga ini berdampak kepada agamanya. Tapi orang-orang yang beriman tidak. Keyakinan mereka bahwa mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat mereka kemudian bersungguh-sungguh. Keyakinan inilah yang mendorong mereka rajin
untuk beramal dengan amalan-amalan saleh, salat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari masjid, ya, selalu mendekat kepada orang-orang saleh yang membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dipenuhi dengan perihal-perihal agama, karena dia hidup untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kata Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh kata Allah ada tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya. Mereka akan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Apa yang mereka pikirkan? Kata Allah, orang-orang yang mau berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan mereka berdiri, atau dalam keadaan mereka duduk, atau dalam keadaan mereka berbaring. Apa yang mereka pikirkan? Yang mereka ingat tentang Allah dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran waktu yang ada. Kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di dalam mengingat Allah, mereka juga senantiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Apa yang mereka pikirkan? Kata mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tertanam di dalam pikiran mereka dengan kehebatan penciptaan langit dan bumi, ya, kedahsyatan pergantian siang dan malam. Terpikirkan oleh mereka satu hal yang menjadi keyakinan mereka di dalam hidup ini. Kata Allah, Rabbana, mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan pencipta kami, tidak mungkin kau ciptakan langit-langit dan bumi-bumi yang sedemikian luar biasa, siang dan malam yang saling berganti antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kau ciptakan semua itu ya Allah secara sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak pernah engkau ciptakan itu semua sia-sia. Bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berpesta pora, ya. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu, ya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin semua ini engkau ciptakan hanya demi tujuan itu. Pada akhirnya kata Allah, mereka mengatakan faqina adzabannar. Karena pola pikir yang seperti inilah yang kemudian membuat mereka terlindungi dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka lindungilah kami dari azab api neraka-Mu. Karena pola pikir yang seperti ini menyadarkan mereka bahwa memang tujuan hidup mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terdorong untuk melakukan amalan-amalan saleh, membuat mereka semakin rajin salatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, memperbanyak sedekahnya, apapun amalan saleh yang bisa mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hidup untuk Allah dan karena Allah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar. Itu yang membebaskan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah, sebuah kesimpulan yang harus kita ambil, bahwa seorang yang beriman mempunyai pola pikir terhadap kehidupan ini
bahwa hidupnya bertujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan sia-sia, bukan hanya untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat. Ya, bukan hanya untuk berpesta memenuhi syahwat dan hawa nafsu. Tapi tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepadanya. Tinggal masalahnya sekarang, seorang yang beriman yang ingin beribadah kepada Allah, ini tidak akan mudah. Karena sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah, di sana ada makhluk yang bernama iblis. Dan dia mempunyai bala pasukan yang bernama syaitan dari kalangan jin, yang siap menggoda siapapun yang ingin mendekat kepada Allah sehingga dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba, seorang mukmin yang ingin mendekat dan beribadah kepada Allah, para ulama melalui dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah mempermudah kita untuk kita mempunyai cara bagaimana kita bisa benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dan tidak termakan oleh rayuan dan godaan iblis berserta pasukannya dari kalangan syaitan. Ya. Dan itulah indahnya ilmu, kalau kita membaca dan mempelajari tulisan-tulisan para ulama. Maka di sini kita akan membahas sebuah risalah, ya, walaupun pembahasannya kita akan ambil secara ringkas. Risalah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Wajibuna nahwa ma amaranallahu bih. Kewajiban kita terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu apa kewajiban kita terhadap apa yang telah Allah perintahkan berupa ibadah. Ya. Beliau akan terangkan di dalam buku ini, di dalam risalah kecil ini, ada 7 tahapan yang harus diketahui oleh seorang muslim kalau dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Maka orang yang beribadah kepada Allah itu butuh ilmunya. Gak bisa cuma modal semangat. Ya. Makanya orang yang cuma modal semangat untuk beribadah, pada akhirnya dia sesat. Seperti orang-orang Nasrani, beribadah tanpa ilmu. Ya. Kadang kan ada sebagian orang yang berpikir, waduh, saya nih gak usah nuntut ilmu lah. Ya, nggak peduli sama pengajian, yang penting ibadah, yang penting sholat, puasa, dan yang lainnya. Ya, ya, ibadah itu penting, tapi harus didasari oleh ilmu. Betapa banyak ahli ibadah yang kemudian disesatkan oleh syaitan sehingga dia melaksanakan ibadah-ibadah yang disangkanya diterima oleh Allah, padahal dia sudah menyimpang dari jalan Allah dan ibadahnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 7 hal ini akan mempermudah kita. Seperti apa sih ibadah yang diterima oleh Allah? Seperti apa ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kewajiban kita kalau kita diperintah oleh Allah dengan sebuah ibadah? Kata beliau rahimahullahu ta'ala di dalam awal risalahnya, idza amarallahu al-'abda bi amrin, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba dengan sebuah perintah, wajaba alaihi fihi sab'u maratib, maka wajib atasnya 7 tahapan di dalam perintah itu, di dalam melaksanakan perintah itu. Ya. Apa saja 7 tahapan tersebut? Al-ula, tahapan yang pertama kata beliau, al-ilmu bihi, harus dia berilmu tentangnya. Kalau Anda mau ibadah,
dan Anda diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengilmui ibadah tersebut. Wathaniyah, yang kedua kata beliau akan jelaskan dulu secara global, kemudian beliau akan memperincinya secara lebih detail. Yang kedua, mahabbatuhu, mencintainya. Mencintai apa yang sudah kita pelajari. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-azmu 'alal fi'l, punya tekad untuk melaksanakannya. Rabi'ah, yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkannya. Al-khamisah, yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru' khalisan shawaba, bahwa amalan itu harus sesuai dengan yang disyariatkan dari dua sisi. Sisi yang pertama harus dilaksanakan secara ikhlas, yang kedua harus dilaksanakan secara benar. As-sadisah, yang keenam, tahapan yang keenam, at-tahdhir min fi'li ma yuhbituh. Yang keenam, memperingatkan atau berhati-hati dari setiap perkara yang bisa menghancurkan, membatalkan, membinasakan amalan tersebut. As-sabi'ah, yang ketujuh, ats-tsabatu 'alaih. Yang ketujuh adalah kokoh, teguh, istiqamah di atasnya. Nah, ini 7 tahapan. Siapa yang bisa mengulangi? Taib, anta. Fadhal. Mengilmuinya. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk melaksanakannya. Yang keempat, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, amalan itu harus dilakukan secara ikhlas dan secara benar. Yang keenam, berhati-hati dari amalan yang bisa membatalkannya. Yang ketujuh, kokoh di atasnya, teguh di atasnya. Nah, itu 7 tahapan yang harus diketahui oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang, siapa yang bisa ngulangi? Yang di belakang ada yang bisa ngulangi? Itu yang sandar di pintu kaca. Fadhal ya akhi. Yang pertama, antum ya antum. Hah? Ikhlas. Langsung lompat ya. Bisa enggak? Kalau enggak bisa enggak apa-apa, dilempar kepada yang lain. Yang pertama, mengilmuinya. Yang kedua, yang di belakang, siapa yang bantu? Antum. Itu yang barusan ngelihat. Mengilmuinya. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, bertekad untuk melaksanakannya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, harus dilakukan secara ikhlas dan benar. Yang keenam, berhati-hati dari setiap perkara yang bisa membatalkannya. Yang ketujuh, istiqamah di atasnya. Gampang kan? Tapi 7 hal ini apabila kita bisa menggapainya, maka agama kita akan baik. Ya. Maka kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Tanpa mempunyai 7 hal ini, kita akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita mulai dengan hal yang pertama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-martabatul ula al-ilmu bihi. Tahapan yang pertama adalah mengilmuinya. Idza arafal insanu, apabila seorang manusia, seorang hamba telah mengetahui annallaha amara bit tauhid wa naha 'anil syirik, bahwasanya Allah telah memerintahkan untuk menegakkan tauhid dan Allah melarang dari perbuatan syirik. Aw arafa anna Allah ahallal bai'a wa harrama riba, atau dia mengetahui bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aw arafa, atau dia mengetahui anna Allah harrama akla malil yatim wa ahalla li waliyhi ay ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran wajaba alaihi ay ya'lamal ma'mura bihi wa yas'ala anhu ila ay ya'rifah wa ya'lamal manhiya anhu wa yas'ala anhu ila ay ya'rifah. Kata beliau, kalau dia mengetahui hal-hal tersebut, maka wajib atasnya untuk dia mempelajari hal yang diperintahkan kepadanya itu dan bertanya tentangnya sampai dia menguasainya, dan dia mempelajari hal-hal yang dilarang kepadanya dan dia bertanya tentangnya sampai dia benar-benar menguasainya. Wa antabir dzalika bil mas'alatil ula, silahkan ambil pelajaran tentang hal itu dengan masalah yang pertama. Wahia mas'alatut tauhid, yaitu masalah bertauhid, wasyirk, dan larangan dari perbuatan syirik. Kata beliau, aktsarun nas, kebanyakan manusia, kata beliau, alima anna tauhid haq, dia mengetahui bahwa tauhid itu adalah benar, wasyirka batil, dan syirik itu adalah batil, walakin a'radha anhu wa lam yas'al, tetapi dia berpaling dari hal tersebut dan tidak mau bertanya. Ya. Perintah yang paling besar, kewajiban yang paling besar dan nomor satu di dalam Islam, apa itu? Bertauhid. Dan larangan yang paling dimurka oleh Allah, yang Allah tidak pernah mengampuni pelakunya, apa larangan itu? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik? Jangan sampai kita mengatakan bahwa diri kita muwahhid padahal kita tidak mengerti tauhid, tanpa kita menyangka bahwa kita sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Jangan sampai kita menyangka bahwa diri kita terjauh dari perbuatan syirik padahal kita sudah berada di dalamnya, karena kita tidak mengerti apa itu syirik. Ya. Dan ini bukan masalah yang sederhana. Bahkan kata beliau rahimahullah di dalam sebagian risalah beliau yang lain, di dalam Al-Usulus Sittah, bahwa orang yang tersesat di dalam masalah tauhid dan syirik ini adalah azkiyaul alam, bukan orang-orang bodoh di alam ini. Yang tersesat di dalam masalah ini bukan tukang becak, bukan hanya tukang becak, bukan hanya cleaning service, ya, bukan hanya orang yang mungkin dianggap rendah gitu, orang tidak berpendidikan. Tapi yang mencengangkan dan yang mengherankan, kata beliau, bahwa yang tersesat di dalam masalah tauhid dan syirik ini azkiyaul alam, adalah orang-orang cerdas, orang-orang jenius di alam ini, orang-orang pintar. Ya. Jangan menganggap sepele masalah tauhid dan syirik. Bahkan Nabi SAW mendidik para sahabatnya selama 23 tahun, mulai dari awal dakwahnya sampai beliau meninggal dunia. Ya. Ketika beliau di awal dakwah, saat beliau mengumpulkan kaumnya, bangsa Quraisy, beliau mengajak kepada tauhid. Beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu
Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Beliau lanjutkan dakwah ini selama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, mengajarkan tauhid, menanamkan tauhid, melarang daripada syirik. Sedikit saja sahabatnya tersalah dalam hal ini, langsung ditegur oleh beliau, tidak pakai ditunda. Ada seorang yang mengatakan kepada beliau di hadapan beliau, Masya Allah wa syi'at, Allah berkehendak dan engkau pun berkehendak. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ini ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul ma syaa Allah wahdah, ucapkan bahwa hanya Allah saja yang berkehendak. Ya. Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya sedikit pun tersalah dalam perkara tauhid dan jatuh ke dalam perbuatan syirik, meskipun itu adalah syirik yang kecil sekalipun. Karena sekecil-kecilnya perbuatan syirik, dia jauh lebih besar dari kemaksiatan yang paling besar. Dia jauh lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kecil itu lebih besar dosanya dari berbuat zina, lebih besar dosanya dari meminum khamr, lebih besar dosanya dari orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang membunuh, dari orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lebih besar dosa syirik yang kecil. Sebesar-besar dosa kemaksiatan, maka dia kecil nilainya dibandingkan syirik yang kecil. Kenapa? Ada yang tahu kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya, akhi? Kenapa dosa syirik yang kecil itu jauh lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang merupakan dosa besar, semacam yang telah kita sebutkan tadi? Nah, itu makanya kita penting kan belajar. Kenapa? Misalnya ada orang yang bersumpah demi Al-Quran, maka saya akan demikian dan demikian. Boleh nggak bersumpah dengan Al-Quran? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Gak boleh bersumpah dengan makhluk. Walaupun kata para ulama ini syiriknya adalah syirik yang kecil. Dia bersumpah demi Al-Quran, demi Ka'bah, demi Rasulullah. Syirik. Dan dosanya jauh lebih besar dari orang yang berbuat maksiat yang merupakan dosa besar semacam berzina, minum khamar, ya, mencuri, merampok, membunuh, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Ya. Sehingga dikatakan oleh sebagian sahabat, kalau saya tidak salah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillah. Kalau seandainya aku berdusta dalam sumpah, itu lebih aku senangi daripada aku bersumpah dengan nama yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumpah dusta itu maksiat, iya kan? Itu lebih ringan daripada sumpah dengan nama selain Allah, karena itu adalah perbuatan syirik yang kecil. Dia dikatakan kecil bukan karena dosanya kecil. Syirik kecil ini dikatakan kecil karena bila dibandingkan dengan syirik yang besar. Kalau syirik yang besar kan mengeluarkan dari Islam, membatalkan keimanan. Ya. Tapi dosanya syirik kecil ini lebih besar daripada dosa kemaksiatan yang merupakan dosa besar. Ya. Kenapa dosa syirik yang kecil ini menjadi lebih besar daripada dosa kemaksiatan?
Karena syirik yang kecil yang dilanggar padanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Anda durhakai, yang langsung Anda terjang, Anda langgar, Anda lecehkan adalah hak Allah. Kalau kemaksiatan-kemaksiatan tadi yang Anda langgar, yang Anda lecehkan adalah haknya hamba, haknya makhluk. Mana yang lebih besar, hak Allah atau hak makhluk? Hak Allah. Ya. Maka seorang harus mempelajari tentang tauhid dan syirik. Sekarang banyak orang yang kalau pengajian itu tentang akhlak, ya, tentang muamalah, tentang politik, ya, dan yang semacam itu, wah semangat ngajinya, masya Allah, ya, sampai masjidnya itu penuh, meluap-luap, nggak nampung gitu, ya, sampai panitia itu harus sewa tenda kan. Banyak yang ngaji, ya. Bahkan ikhwan-ikhwan kita pun banyak yang seperti itu. Tapi kalau pembahasannya tentang babut tauhid, tentang masalah bahayanya syirik, apa itu tauhid, apa itu syirik, yang ngaji sedikit. Apalagi pembahasan-pembahasan yang seperti ini sering sekali dikajikan di dalam kajian rutin gitu. Yang ngaji males. Padahal ini lebih penting. Ini melebihi pembahasan-pembahasan yang lain. Ini pokok pertama di dalam Islam yang harus diketahui oleh setiap hamba, yang harus diilmui. Wajib hukumnya. Ya. Sehingga kita jangan meremehkan masalah ini. Nabi Ibrahim, kita tahu siapa Nabi Ibrahim? Beliau adalah Khalilullah, manusia terkasih pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mempunyai gelar ini di muka bumi kecuali hanya dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Beliau adalah Khalilullah. Yang kedua, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Juga beliau dikenal sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Tapi beliau tidak pernah meremehkan tentang masalah tauhid dan bahaya syirik. Sehingga salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekhawatiran beliau yang besar terkena oleh perbuatan syirik, dan demikian pula anak cucunya, beliau mengatakan kepada Allah di dalam surat Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala. Kalau dipikir-pikir, mana mungkin Nabi Ibrahim mengibadahi berhala? Iya kan? Beliau adalah Khalilullah, Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin. Tapi kekhawatiran itu besar di dalam hati beliau. Karena dari kekhawatiran inilah muncul perhatian yang besar kepada tauhid dan tidak meremehkannya. Orang yang merasa aman bahwa dirinya tidak mungkin terkena oleh syirik, sehingga dia malas mempelajari tentang tauhid, dianggap wah anak kan sudah lama ngajinya, nggak mungkinlah anak melakukan perbuatan syirik. Ya, gini-gini anak ya sedikit banyaknya tahulah tentang tauhid. Orang yang seperti ini orang yang paling mungkin terkena oleh perbuatan syirik. Karena dari sikap meremehkan dan menganggap bahwa dirinya aman dari perbuatan syirik, dari situ syaitan akan masuk, membuatnya lengah, dan dia akan jatuh ke dalam perbuatan syirik, dia sadar atau dia tidak sadar. Makanya Nabi Ibrahim mempunyai perhatian khusus dan kekhawatiran yang besar terhadap masalah tauhid dan bahayanya syirik. Beliau mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Bahkan Nabi SAW ketika beliau berbicara tentang para sahabatnya, yang di antara mereka itu ada Umar ibn al-Khattab, ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ada Uthman bin Affan radhiyallahu an, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan para sahabat mulia yang lainnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Akhwafu ma akhafu alaikum min fitnatil masihid dajjal
asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian, bahkan melebihi kekhawatiranku terhadap fitnah Masihid Dajjal, adalah syirik yang kecil. Disebutkan wahwa ar-riya, yaitu riya. Ya. Ini orang-orang mulia, orang-orang yang hatinya bersih, suci. Sahabat-sahabat yang luar biasa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini orang-orang yang luar biasa keimanannya. Tapi bahkan Nabi mengatakan kepada mereka, bukan kepada kita. Kepada mereka Nabi katakan, perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian daripada fitnah Masihid Dajjal, bahayanya fitnah Masihid Dajjal adalah syirik yang kecil. Ya. Maka mempelajari tauhid, apa hukumnya? Wajib. Mengetahui tentang syirik, hukumnya wajib, supaya kita bisa menghindarinya. Nabi SAW ketika menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka yang pertama kali menjadi kewajiban kita adalah mempelajari tauhid dan tentang bahayanya syirik. Ya, seorang tidak boleh pernah bosan untuk mempelajarinya dan berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Ya. Sekarang banyak di antara ikhwan-ikhwan kita ini sudah lama ngajinya. Ada yang sampai udah 10 tahun yang lalu dia kenal dakwah, ada yang 15 tahun, ada yang lebih daripada itu barangkali. Ya, kalau dakwah ini mulai berkembang di Indonesia di abad ke-20, di awal tahun 90-an, kalau sekarang sudah berapa tahun berarti? Sudah 28 tahun. Ya. Ada sebagian yang sudah kenal ngaji, kenal dakwah ahli sunnah ini di awal dakwah ini mulai tersebar di Indonesia. Ya. Tapi karena kurangnya kesungguhan, kalau ditanya, antum sudah ngaji berapa lama? Wah, sudah lama Ustaz, ana ini senior loh Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kitabut Tauhid apa yang sudah antum selesaikan? Pelajaran Tauhid yang mana yang sudah antum selesaikan? Antum selesai Al-Qawaidul Arba? Enggak Ustaz. Al-Usulul Thalathah? Wah, apalagi itu. Kitabut Tauhid, bukunya yang mana ya Ustaz? Gitu. Ini menjadi keprihatinan. Ya. Ketika seorang yang mengaku muwahhid tapi dia tidak pernah tahu secara benar tentang tauhid dan bahayanya syirik seperti apa. Ya, apa itu tauhid, apa itu syirik? Ini harus mendapatkan perhatian khusus. Hendaknya masing-masing kita memperbaiki diri untuk mempelajari tauhid ini dan menerapkannya di dalam kehidupan. Pelajaran tauhid itu langsung mempunyai hubungan erat, diaplikasikan di dalam kehidupan. Dia bukan hanya sekedar teori. Akan datang situasi-situasi hidup yang menempa keyakinan kita di dalam bertauhid kepada Allah dan menghindar daripada syirik untuk kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau kita nggak ngerti, ya kita biasa saja. Kita nggak ngerti masalahnya, kita tidak mengilmui. Padahal orang yang sudah mempelajari tauhid dan berusaha untuk menanamkannya di dalam kehidupan, dia akan tahu kapan saatnya pelajaran-pelajaran tauhid itu sangat dia butuhkan dan harus dia terapkan di dalam kehidupan. Ada saatnya di mana perbuatan-perbuatan syirik itu bisa membuatnya jatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW tidak pernah henti mengajarkan ini kepada para sahabatnya secara ilmu dan prakteknya. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, beliau sakit parah. Beberapa hari sebelumnya, beliau berulang-ulang kali pingsan. Ketika beliau sadar dari pingsannya, apa yang beliau katakan? Beliau katakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid
karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan mereka, kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri masjida. Oleh karena itu jangan pernah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid, menjadi ajang peribadatan. Dalam sebagian riwayatnya dengan lafaz ala fala taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Tapi coba antum lihat, kalau antum sudah pernah haji atau pernah umroh, ada enggak orang yang ibadahnya ke kuburan Nabi? Hah? Ada kan ya? Bahkan banyak. Ya. Minimalnya ketika dia berdoa, dia mengarah ke kuburan Nabi. Dia meyakini bahwa itu lebih mujarab bagi doanya. Ada pula yang lebih parah keyakinannya daripada itu. Dia memang sengaja doanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku muslimin atau tidak? Mereka akan marah kalau antum katakan bukan muslimin. Nah, itulah realita. Sehingga ini bukan masalah yang sepele. Seorang harus mempelajari tentang tauhid dan bahaya syirik, bahkan melebihi ilmu yang lain. Kalau para penuntut ilmu, ya, ada orang-orang yang kalau dia belajar mustalahul hadis, dia menganggap, wah, saya menguasai mustalahul hadis, saya menguasai usul fikih, ya, saya menguasai lughah, bahasanya mantap gitu. Tapi dia tidak mempunyai perhatian untuk mempelajari tentang masalah akidah, terutama tauhid. Dia anggapnya sepele. Ini cara belajar yang keliru, salah. Ya, sehingga penuntut ilmu itu lebih tertuju perhatiannya kepada ilmu-ilmu alat tadi, mustalahul hadis, usul fikih, ilmu bahasa dan lain sebagainya, itu ilmu alat. Intinya pokoknya adalah ilmu tauhid. Dan kemuliaan seorang yang berilmu bukan karena dia menguasai ilmu alat. Kemuliaan ilmu itu diukur dengan apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Dan apalagi yang lebih mulia dari mempelajari hak Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melanggarnya, yaitu tauhid dan menghindar daripada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama adalah mengilmui. Oleh karena itu, begitulah dalam masalah-masalah yang lain, masalah jual beli, masalah riba, dan masalah apa saja yang kita beribadah kepada Allah dengannya dan hukumnya wajib untuk kita pelajari. Ya. Harus belajar terlebih dahulu sebelum beramal. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya? Siapa yang masih ingat? Apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu selalu sebelum perbuatan dan sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah mulai dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah, berilmulah engkau tentang la ilaha illallah. Setelah itu wastaghfir li dzambik, minta ampunlah terhadap dosamu. Setelah ilmu baru amal. Ya. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, zuhurnya jam berapa? Oh, jam 1 ya. Saya perasaannya kayak di Jawa gitu. Baik. Itu kayak ada orang ngaji-ngaji udah. Hah? Apa sengaja nyetel kajian ya itu? Baik. Kata sebagian salaf, yaitu Bakar bin Khunais rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi.
Bagaimana mungkin seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengetahui bagaimana caranya dia bertakwa? Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengaku dirinya bertauhid, jauh dari perbuatan syirik, sementara dia tidak mempelajarinya dengan baik? Itu kan cuma angan-angan, klaim, ya, pengakuan yang belum tentu benar. Bagaimana dia mengatakan bahwa dirinya beribadah kepada Allah sementara dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah? Bagaimana dia mengklaim dirinya bertakwa kepada Allah sementara dia tidak tahu bagaimana caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mengklaim dirinya bahwa dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka semuanya harus dimulai dengan ilmu. Sehingga ada istilah yang populer di kalangan para ulama, kata mereka faqidu syai' la yu'tih. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang enggak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberi. Ya. Kalau Anda enggak punya duit, gimana caranya Anda sedekah? Kalau Anda enggak punya duit, gimana caranya Anda zakat? Ya. Kalau Anda enggak punya ilmu tentang agama, bagaimana caranya Anda beribadah kepada Allah? Itu maksudnya. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa memberi. Anda enggak tahu tentang ilmunya, bagaimana Anda beribadah kepada Allah? Salat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya itu ada ilmunya. Enggak bisa dengan prasangka, praduga, angan-angan. Ya, tidak bisa dengan cara diterka-terka. Tapi harus dipelajari dengan benar. Ya. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala di dalam salah satu ucapannya, man abadallaha bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man abadallaha bi ghairi ilm, barang siapa yang mengibadahi Allah tanpa ilmu, ya, barang siapa yang mengibadahi Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka akibatnya, kata beliau, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Dia sangka dia sedang beribadah kepada Allah, padahal Allah murka kepadanya. Dia sangka bahwa dia sedang memperjuangkan Islam, padahal dia sedang merusak Islam. Dia sangka bahwa dia mendapatkan pahala dengan amalan tersebut, padahal dia menuai dosa dengan amalan itu. Maka kita harus punya ilmunya. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Makanya nggak bisa cuma sholat, puasa, sedekah. Yaitu amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik. Tapi Anda harus ngaji. Ya, kalau Anda nggak mau ngaji, selesai. Anda akan jauh dari Allah walaupun Anda beribadah kepadanya. Karena ibadah itu bisa jadi Anda lakukan tanpa ridha Allah, tanpa cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda selesai dengan itu. Anda jauh dari Allah. Ya. Orang-orang Nasrani itu sesat bukan karena mereka tidak beribadah kepada Allah, justru karena mereka beribadah kepada Allah, tapi sesat karena ibadahnya tanpa ilmu. Ya. Apalagi cuma mengandalkan atribut. Pakai apa namanya di sini? Ini apa nih? Kalau orang Jawa bilang kan ini koplo gitu ya. Bahasa Arabnya kolonsuah. Peci lah kata orang kita di Sumatera ini ya. Apa aja pokoknya peci gitu. Ya, pakai peci, pakai jubah, jenggotan, tapi nggak mau ngaji, percuma. Ngajinya kalau ada tablik akbar aja.
ya, cuma hanya sekedar buat semangat gitu, ya kurang berarti. Karena kajian-kajian tematik, ya, kajian-kajian pembangkit semangat itu ya bermanfaat pada waktu itu, ya, mengingatkan kita kembali akan keimanan. Tapi dia tidak akan membekali keagamaan kita secara lebih, karena agama ini harus dipelajari secara rutin. Makanya kajian-kajian yang bersifat rutin itu lebih bermanfaat, ya, karena dia memberikan pembekalan yang lebih kepada kita. Membahas satu kitab selesai, membahas satu pembahasan komplit, itu masya Allah, ya. Kalau kajian-kajian umum itu membangkitkan semangat, maka tidak boleh hanya berhenti sampai di situ, ya. Seorang harus lebih serius di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau ingin serius, maka dia harus serius mengaji secara rutin. Ya, kalau memang hidup kita untuk Allah, kita diciptakannya untuk beribadah, Anda harus membuat schedule. Harus diprioritaskan ngaji. Ya. Misalnya seorang bekerja di pagi hari, keluar jam 7, ya jangan sampai malam lah, jam 10 baru pulang. Kapan ngajinya? Kapan Anda mau belajar? Kapan Anda akan menjadi muslim yang lebih baik? Kapan Anda mau ngerti agama? Kapan mau Anda benahi sholat Anda? Kapan Anda mau membenahi puasa Anda? Kapan Anda mau membenahi zakat Anda, haji Anda, dan amalan-amalan yang lain secara lebih baik? Kapan? Maka seorang muslim harus mempunyai skala prioritas di dalam hidupnya. Dia harus membuat schedule, jadwal. Oke, jam 7 atau jam 8 dia keluar dari rumahnya sampai sore. Jam 4, jam 5 dia sudah pulang. Lebih dari itu enggak. Apapun rezeki yang ditawarkan oleh para pelanggan, rezeki tidak akan hilang kalau memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Jam 5 saya harus tutup, saya harus pulang, karena ba'dal maghrib saya harus ngaji. Begitu. Masa enggak cukup ngaji cuman bainal maghrib wal isya? Di sini kajian rutinnya kapan? Antara maghrib dan isya, ya? Atau di waktu lain? Maghrib isya ya biasanya, ya. Ya, atau ba'da subuh. Iya kan? Ya udah, bainal maghrib wal isya itu berapa sih? Paling 40 menit, 50 menit, enggak lama. Lah antum kerja mulai dari jam 7 atau jam 8 sampai sore jam 4 atau jam 5. Atau ada yang bahkan sampai maghrib. Apakah itu enggak cukup? Ini yang harus kita perbaiki. Makanya saya mulai tadi dengan pola pikir kita tuh harus dirubah. Anda ini hidup untuk apa? Sehingga ada skala prioritas di dalam hidup. Ada yang harus kita dahulukan. Kalau kita meyakini bahwa kita hidup untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, harus kita atur dunia kita. Tidak boleh dunia kita ini melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai dalam sehari itu kita enggak ngaji. Ilmu itu adalah dasar dari seorang beragama. Untuk beribadah kepada Allah, dasarnya ilmu. Maka jangan sampai dalam sehari itu kita lepas dari mempelajari agama Allah. Ya. Kalau pahit-pahitnya memang enggak bisa menghadiri kajian dalam setiap hari, seminggu sekali enggak bisa, ya, berlibur ke taman surga yang ada di muka bumi, mendatangi majelis-majelis ilmu pada setiap hari Ahad atau Sabtu Ahad. Masa nggak bisa? Nggak cukupkah yang 5 hari itu untuk kita mencari dunia, dan 2 hari cuma kita ngaji, Sabtu atau Minggu atau Sabtu Minggu? Ya, setipis apa iman kita? Berarti jauh sekali kita ini dari Allah. Iya kan? Ya, maka harus membuat skala prioritas. Pola pikir dalam hidup kita ini harus kita rubah. Mindsetnya harus kita rubah. Kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah. Ya, kalaupun nggak bisa dalam sehari sekali kita ikut ngaji, ya,
Ya mungkin dalam 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali, itu pun sudah minimal sekali. Ya. Kalau memang kita nggak bisa dalam setiap hari mengikuti kajian, tapi kita nggak boleh lepas dari ilmu. Sekarang ini segala sarana dan prasarana dimudahkan oleh Allah. Cara yang paling terbaik menuntut ilmu adalah hadir di majelis ilmu, karena di situ barokah. Kalau memang nggak bisa, setelah kita atur-atur memang belum bisa, harus dipersiapkan dengan benar-benar pada waktu yang lebih panjang, jangka waktu yang lebih panjang. Maka dalam sehari kita tidak boleh lepas dari ilmu, walaupun hanya dengan membaca buku. Iya. Sekarang kita punya HP. HP bisa dimanfaatkan untuk membaca artikel-artikel yang bermanfaat. Ya. Wah, saya nggak kuat untuk membaca, Ustadz. Ada orang yang memang kalau membaca itu gampang bosan gitu. Ya udah, ada audio, mendengarkan kajian-kajian. Ya. Nah, apalagi sekarang dimudahkan pula ada visual, ya, video-video kajian. Sudah antum dengar, antum lihat, antum saksikan. Yang penting dalam sehari jangan pernah lepas dari ilmu. Karena ilmu adalah dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulukan kajian-kajian yang mengajarkan tentang tauhid dan apa itu syirik, serta larangan daripada syirik. Perkara-perkara prinsip di dalam akidah. Ya. Kemudian setelah itu hal-hal yang memang berkaitan dengan apa yang antum butuhkan, sehingga antum selalu berilmu tentang setiap amalan dan perbuatan yang antum laksanakan. Dan di setiap pagi ba'dal fajr, jangan lupa untuk berdoa seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, salah satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal fajr, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 hal yang selalu diminta Nabi pada setiap ba'dal fajr. Beliau membaca ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Hal yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan tayyiban. Yang kedua adalah rezeki yang baik, yang halal, yang tayyib. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu ya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahih dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa Nabi mendahulukan ilmu? Kenapa Nabi di dalam doanya ini mendahulukan ilmu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu. Kenapa ilmu yang didahulukan oleh beliau alaihi salatu wassalam? Yang peci putih. Ya antum, jangan lihat ke samping antum. Iya. Dalam doa ini kan ada 3 hal yang diminta oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. 1. Yang kedua, warizqan tayyiban, rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu. Pertanyaannya, kenapa Nabi di dalam doanya ini menjadikan ilmu sebagai prioritas? Yang pertama beliau minta adalah tentang ilmu yang bermanfaat. Paham ya pertanyaannya ya? Tidak hanya itu, ada kaitannya dengan 2 hal yang berikutnya. Kenapa? Bapak yang depannya, Bapak yang jenggotnya putih.
Kenapa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu. Karena rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Naam, ahsan, tabarakallahu fi. Itu jawabannya. Anda dari mana tahu kalau rezeki Anda itu baik, rezeki Anda itu halal, kalau Anda nggak ngerti tentang bisnis, jual beli, perdagangan, atau apa pekerjaan yang sedang Anda lakukan? Dari mana Anda tahu bahwa rezeki itu baik kalau Anda nggak punya ilmunya? Jangan-jangan Anda sudah jatuh ke dalam riba. Jangan-jangan Anda sudah jatuh dalam muamalah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya kan? Dari mana Anda tahu bahwa amalan Anda bisa diterima oleh Allah kalau Anda nggak punya ilmunya? Maka ilmu yang paling terpenting. Sehingga beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama ilmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu inilah kemudian kita bisa minta kepada Allah wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Karena kita tahu mana yang halal, mana yang haram dengan ilmu yang kita punya. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu. Dengan ilmu kita tahu mana amalan yang diterima, mana amalan yang ditolak oleh Allah. Semuanya karena ilmu. Ya. Yang kedua, rezeki yang baik. Karena dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang masuk ke dalam perut kita dan menjadi darah daging kita, itu yang membangkitkan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masuk ke dalam perut kita ini adalah barang yang haram atau rezeki yang haram, harta yang haram, itu membuat hati kita menjadi kelam, gelap. Itu yang membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena darah daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, setelah itu wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu. Tidak asal ibadah. Untuk apa kita ibadah kalau tidak diterima oleh Allah? Ibadah itu nggak penting banyaknya, nggak penting bagaimana cara Anda melaksanakannya. Yang paling penting adalah apakah diterima di sisi Allah atau tidak. Ya. Jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan di hari kiamat kelak dijadikan oleh Allah haba'an manthura, sebagai debu yang diterbangkan. Apa gunanya kalau kita beramal ternyata tidak berbuah pahala di sisi Allah? Dan yang lebih menyakitkan, apa gunanya kalau kita beribadah bukannya kita mendapatkan pahala, tapi kita mendapatkan dosa? Ada nggak orang ibadah tapi mendapatkan dosa? Kalau orang bermaksiat mendapatkan dosa kan wajar ya. Ada orang zina terus dikatakan berdosa, wajar karena dia zina. Ada orang mencuri kemudian dia mendapatkan dosa, wajar karena dia mencuri, melakukan maksiat kepada Allah. Tapi ada orang ibadah bukan berpahala tapi dosa. Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Ya ada. Banyak malah. Misalnya dia ibadah tapi dengan riya. Ya. Riya itu jangan dianggap sepele. Justru yang paling ditakutkan pada orang-orang saleh adalah amalan riya. Orang yang ibadahnya riya. Riya itu diibaratkan seperti dabibun naml al-aswad, ya, rangkakan semut yang hitam, fi sakhratin sauda, yang berada di tengah batu besar yang hitam, fi zulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Kira-kira kelihatan nggak itu? Rangkakan semut di tengah batu hitam yang besar, di tengah kegelapan malam. Kelihatan ya?
Ya pasti tidak. Samar sekali. Sehingga ini sangat dikhawatirkan bahkan terhadap orang-orang soleh. Lah kalau orang sudah ibadahnya dengan riya, bukannya dia mendapatkan pahala dengan ibadahnya, justru dia mendapatkan dosa. Nah, ini membutuhkan ilmu. Ya. Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya tahap yang pertama yang harus kita mulai adalah berilmu. Mulai sekarang harus rajin ngaji. Harus rajin ngaji. Orang yang menjauh dari majelis kajian sama artinya dia menghancurkan dirinya dan agamanya. Karena dia tidak akan pernah tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Syaitan itu paling pintar bagaimana membuat kita sesat. Bahkan dia bisa membuat kita sesat dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Orang yang sesat di dalam ibadahnya itu sulit untuk taubat. Kalau orang yang bermaksiat lebih gampang untuk taubat, lebih mudah untuk taubat, lebih mungkin untuk taubat. Makanya misalnya para pezina, para pencuri, para perampok, para garong, para preman, itu lebih mudah, lebih mungkin untuk taubatnya. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat. Di hati kecilnya dia menyadari bahwa dia ini salah, bahwa dia ini berdosa kepada Allah. Kesadaran ini membuat dia lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesadaran bahwa dia salah, bahwa dia dosa. Tapi kalau orang yang sesat di dalam ibadahnya, ini lebih sulit. Karena dia menyangka bagaimana saya dikatakan bertaubat sementara saya beribadah kepada Allah. Sehingga dia nggak pernah ngerasa salah, nggak pernah ngerasa keliru. Sehingga nggak ada yang perlu diperbaiki, nggak ada yang perlu kita bertaubat daripadanya. Karena saya ibadah. Jadi hati-hati dari tipu daya syaitan. Seorang harus ngaji, seorang harus berilmu, supaya jangan disesatkan oleh syaitan dari arah yang dia menyangkanya adalah perbaikan. Makanya kata para ulama, al-jahil yufsidu min haitsu yadhunnu annahu yuslih. Ya, al-jahil kata para ulama, orang yang bodoh itu yufsid, dia melakukan kerusakan, dia melakukan pelanggaran min haitsu yadhunnu annahu yuslih, dari arah yang dia menyangka bahwa dirinya sedang melakukan perbaikan. Itu orang jahil. Makanya ilmu itu penting. Orang yang ingin sampai kepada surga Allah, apa jalannya? Jalan ilmu. Kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, kata Nabi, maka Allah mudahkan dengannya dia sampai kepada surga. Jalan surga itu adalah ilmu. Orang yang menjauh dari ilmu, ya siap-siap untuk tidak sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalau dimisalkan orang jalan, dia sangka bahwa jalannya lurus sampai ke dalam surga, padahal dia tanpa menyadari jalannya itu sudah melenceng. Ya, sudah belok. Dia sangka dia akan sampai ke dalam surga, nggak tahu dia sudah menyimpang. Nggak taunya masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang menyampaikan ke dalam surga adalah jalan ilmu. Orang yang berilmu itu sulit untuk disesatkan oleh syaitan daripada ahli ibadah. Sampai dikatakan bahwa syaitan lebih suka menyesatkan 1000 ahli ibadah daripada 1 orang alim. Karena dia menyesatkan seorang yang berilmu itu nggak mudah, nggak gampang. Dari manapun, dari pintu apapun dia masuk, seorang alim tahu. Ini adalah bujuk rayu, tipu daya, dan cara syaitan untuk menyesatkannya. Dia sudah tahu.
dan dia bisa menepisnya, dia bisa menghadapinya dengan ilmu yang dia punya, sehingga tidak mudah bagi syaitan. Adapun seorang ahli ibadah karena kebodohannya, gampang sekali bagi syaitan. Sedikit saja syaitan menggodanya, dia tersesat di dalam ibadah-ibadah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih gampang bagi syaitan menyesatkan 1000 ahli ibadah daripada seorang alim. Sampai datang dalam sebagian riwayat dinyatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sair al-kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Antum perhatikan malam bulan purnama. Ketika antum memperhatikan malam bulan purnama, cahaya apa yang dominan di atas langit sana? Cahaya bulan. Cahaya-cahaya bintang itu akan tampak kalau tidak ada bulan. Tapi kalau sudah ada bulan, maka semua cahaya bintang akan hilang. Begitulah keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. 6. Makanya ilmu harus menjadi prioritas di dalam hidup kalau kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu kekeliruan yang perlu kita ketahui, kadang sebagian orang memandang yang perlu belajar itu hanya anak pondok pesantren, ya, yang masih dalam sekolah tahfidz. Ilmu itu dibutuhkan oleh siapapun. Ilmu agama dibutuhkan oleh siapapun. Presiden harus belajar tentang agama. Dia butuh belajar agama kalau dia memang seorang yang beriman kepada Allah dan ingin ibadah kepada Allah. Seorang pejabat harus belajar, harus ngaji, ya. Seorang gubernur, bupati, camat, pebisnis, siapa saja orangnya, dia harus belajar, dia harus ngaji. Kalau dia ingin mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar agama itu kebutuhan setiap mukmin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Al-Imam Ahmad ditanya, ilmu yang seperti apa yang harus dipelajari oleh seorang mukmin? Kata beliau rahimahullahu taala, yaitu ilmu alladzi yaqumu bihi dinuh. Ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya, dia bisa melaksanakan agamanya. Maka dia harus mempelajari ilmu tersebut. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, al martabatu tsaniyah mahabbatuh. Tingkatan yang kedua adalah mencintai. Mahabbatu ma anzalallah, yaitu mencintai apa yang diturunkan oleh Allah. Wa kufru man karihahu, dan kekafiran orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulih, karena firman Allah di dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Fa ahbata a'malahum, maka Allah membinasakan amalan-amalan mereka. Kata beliau, fa aktsarun nas, mayoritas manusia, lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal abghadah, bahkan dia membenci beliau, wa abghadha ma jaa bihi, dan membenci apa yang beliau bawa, walau arafa annallaha anzalah, walaupun dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya. Jadi tingkatan yang kedua adalah mencintai, ya. Dan kalau kita sudah berbicara tentang urusan cinta, ini masalah hati, ya. Yang berperan di dalamnya adalah hati, dan hati itu adalah motor penggerak dari semua anggota badan yang lain. Cinta kalau besar di dalam hati, maka dia siap untuk berkorban apapun. Tapi kalau cinta itu kecil di dalam hati, maka dia akan sungkan untuk melakukan pengorbanan. Dia tidak akan mau melakukan pengorbanan. Maka cinta adalah perkara yang penting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang kalau sudah sangat cinta kepada Allah, ya, tidak usahkan hanya sekedar sholat, puasa, ya, bahkan dia akan mengeluarkan hartanya di jalan Allah yang wajib seperti zakat, ya, dan demikian pula sedekah-sedekah yang sunnah. Dia akan gunakan hartanya di jalan Allah, bahkan nyawanya akan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu yang mendorongnya adalah rasa cinta. Maka kalau kita sudah mengilmui sesuatu, yang kedua, kita harus memperbesar rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada syariatnya, ya. Kalau cinta itu adalah urusan hati, siapa yang memiliki hati kita? Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal qulub baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati-hati manusia dengan sekehendaknya. Ya. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, hubbaka, aku bisa mencintaimu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan buatlah aku cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkanku kepada mencintaimu ya Allah. Karena urusan cinta datangnya dari hati, dan yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul saja memintanya kepada Allah, bagaimana dengan kita? Ini doa yang bagus untuk selalu kita panjatkan kepada Allah, supaya rasa cinta kepada Allah itu besar di dalam hati. Dia yang menguasai hati kita. Doanya gampang kok. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kepadamu untuk bisa mencintaimu, wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepadamu untuk bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan buatlah aku mencintai amalan yang mendekatkanku untuk bisa mencintaimu. Ya. Orang kalau sudah beribadah dengan al-mahabbah, dengan rasa cinta, wah ibadahnya pasti nikmat. Nggak ada tuh ibadah males-malesan, ya. Ibadah dengan asal-asalan tuh nggak ada. Kalau sudah berangkat dari rasa cinta. Karena orang yang beribadah dengan rasa cinta itu nikmat. Kenapa Anda makan itu nikmat? Kenapa Anda minum itu nikmat? Karena Anda suka, iya kan? Kenapa orang yang mencintai lawan jenis, wanita mencintai laki-laki, laki-laki mencintai wanita, terasa nikmat? Ya karena cinta. Sampai apa katanya? Tai gigi rasa coklat. Karena cintanya gitu. Cinta itu mengubah hakikat. Ya, apalagi kalau cinta buta gitu. Orang yang mencintai seorang wanita sampai mengatakan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Ya, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Pret katanya, bohong semua. Ya dusta. Artinya orang yang mencinta mungkin melakukan hal-hal yang luar biasa, dan itu nggak mustahil loh. Ya, orang kalau sudah cintanya itu luar biasa, dia sudah tidak menggunakan akalnya, sudah tidak menggunakan pikirannya. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang barangkali di luar batas kemampuannya, manjat tembok, iya kan, demi untuk menjumpai orang yang dia cintai. Ya, nggak peduli dengan orang tuanya, nggak peduli dengan lingkungannya, nggak peduli dengan siapapun. Kalau sudah cinta itu luar biasa menguasai hati.
Antum pernah jatuh cinta nggak sih? Kok pada bengong gitu? Apa benar Ustaz? Gitu. Ya benar, iya kan? Nah, itu cinta. Padahal cinta yang demikian ini baru kepada makhluk. Dan itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan cinta seorang hamba kepada Allah. Yang cinta itu sudah masuk ke dalam basyashatul qalb, kepada relung hati yang terdalam. Nyawa dia akan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala susah, penat, payah, hujan, gerimis, petir, badai tidak akan dia pedulikan kalau rasa cinta itu sudah masuk ke dalam hatinya. Orang kalau sudah cinta itu luar biasa di dalam hatinya, ya, pengajian walaupun di tengah terpaan hujan deras itu nggak peduli. Berangkat sampai dia di tempat kajian. Karena cinta yang ada di dalam hati. Orang kalau sudah melakukan sesuatu dengan cinta itu luar biasa, ya. Maka ini hal yang kedua yang harus dipunyai oleh seorang hamba, rasa cinta. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, ibadahnya akan hampa, nggak ada rasanya. Ya, dia sholat, dia puasa, dia beribadah dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, tapi nggak ada rasanya, nggak ada ruhnya, nggak ada nyawanya. Karena tidak ada rasa cinta di situ. Ya, mungkin untuk pendekatan antum bisa lihat orang yang nikah. Kenapa nikah itu digambarkan nikmat sekali oleh orang yang melakukan pernikahan? Karena ada rasa cinta kan ya. Coba orang nikah karena terpaksa, enak enggak? Mana ada enaknya, dia mau lari, ya. Sehingga di waktu pernikahan dia nggak ada gitu. Karena tidak ada rasa cinta di dalamnya, ya. Nah, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau rasa cinta itu luar biasa membuncah di dalam hati, maka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar ibn al-Khattab, ketika kedatangan Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Jibril bertanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Anta ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah yang melihatmu. Kata para ulama, tingkatan yang pertama yaitu orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Ini adalah ibadah orang yang berangkat dari rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Karena saking rindunya dia, karena saking cintanya dia kepada Allah, kalau dia beribadah kepada Allah itu seolah-olah dia menyaksikan Allah, padahal tidak. Karena besarnya rasa cinta dan kerinduan. Antum pernah safar pergi jauh, meninggalkan istri, keluarga dalam jangka waktu yang panjang? Ya, sebagian orang ada yang sampai karena sudah lamanya dia safar dan jauh dari istrinya, ya, itu sampai terbayang-bayang itu istrinya. Apa yang membuatnya seperti itu? Rasa cinta dan kerinduan, iya kan? Rasa cinta dan kerinduan. Ini terhadap makhluk. Rasa cinta dan kerinduan kepada Allah bisa lebih dahsyat daripada itu kalau sudah masuk ke dalam relung hati seorang hamba yang beriman kepadanya. Makanya jangan heran kalau ibadah salat para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat luar biasa. Ya, sebagian mereka salat sampai burung itu hinggap di kepalanya. Burung menyangka bahwa dia adalah dahan pohon yang mati. Karena saking khusyuknya dia menikmati ibadah tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau dicabut anak panah dari badannya ketika dia dalam sholat. Beliau memintanya ketika di dalam sholat, karena kalau di dalam sholat dia tidak lagi merasakan apa-apa. Ya, ruhnya sudah ada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking nikmatnya sholat tersebut yang berangkat dari rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Tentunya lebih lagi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau orang yang paling kuat ibadahnya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau salat malam tatafattar qadama, kedua kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Sampai Aisyah bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Ya. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Apa perlunya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati ibadah. Beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ala tuhibbina an akuna abdan syakura. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mau kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Begitu pula dengan puasa beliau. Beliau alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berpuasa wisal. Puasa 2 hari, 3 hari atau lebih secara berturut-turut siang dan malam tanpa buka. Ini tidak diperbolehkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sendiri melaksanakannya. Sampai sebagian sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, nahaitana 'anil wisal wa anta tuwasil." Ya Rasulullah, engkau melarang kami dari puasa wisal sementara engkau sendiri melaksanakannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ana lastu kahayatikum." Aku, kata Nabi, bukan seperti kondisi kalian. Ana asqani rabbi au saqani rabbi wa at'amani rabbi wa saqani. Aku ini orang yang diberi makan dan minum oleh Rabbku. Ya. Maksudnya apa diberi makan dan diberi minum oleh Allah? Sebagian ulama mengatakan yaitu dengan makanan dan minuman surga. Namun ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maksud dari ucapan ini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam karena saking nikmatnya ibadah tersebut, ibadah itu membuat beliau lalai dari makannya dan minumnya. Enggak ingat lagi makan dan minum karena kelezatan, kenikmatan makan dan minum itu kalah sama kenikmatan dan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga beliau enggak butuh lagi makan dan minum. Ya. Walaupun beliau berpuasa, beliau itu tetap kuat karena nikmatnya ibadah itu mengalahkan nikmatnya makan dan minum. Sehingga beliau enggak lagi butuh kepada makan dan minum tersebut. Ya. Antum pernah lihat orang main game online? Ini yang anak muda mahasiswa biasanya tahu nih. Ya, kalau antum perhatikan mereka, subhanallah, 2 hari 3 hari nggak tidur, bahkan makannya ala kadar. Iya kan? Sibuk dia main game online itu. Kok bisa? Coba kalau dia nggak lagi main game online, bisa dia nggak tidur, bisa dia nggak makan, bisa dia nggak minum? Nggak bisa. Karena dia merasa nikmat dengan itu. Begitu juga orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Karena saking sibuknya dia dengan pekerjaan dan nikmatnya dia melaksanakan pekerjaan yang dia suka tersebut, dia sampai lupa makan dan minumnya, sampai dia bergadang malam nggak tidur. Nah, begitulah orang yang besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan beliau sangat menikmati ibadah tersebut. Ya. Sehingga ibadah itu terasa nikmat, terasa indah. Selesai dari satu sholat dia kepingin sholat lagi, terasa lama, bagi dirinya terasa lama waktu sholat yang berikutnya, karena dia merindukan untuk berkomunikasi dengan Allah di dalam sholatnya. Karena sholat dia rasakan nikmat. Coba orang yang rasa rindunya kecil, rasa cintanya kecil kepada Allah, sholat itu masih menjadi beban. Sholat lagi,
Baru selesai sholat dah adzan lagi gitu kan. Capek aku katanya. Karena ibadah itu masih menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena rasa cinta yang kecil kepada Allah. Kerinduan yang barangkali mungkin hampir tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah itu masih menjadi beban. Tapi orang yang benar-benar mencinta kepada Allah, ibadah itu terasa nikmat dan dia selalu menginginkannya. Kalau bukan karena ada urusan yang penting, barangkali dia tidak akan pernah bergeser dari masjid. Karena dia selalu ingin ibadah kepada Allah. Karena ibadah yang dia rasakan itu nikmat. Nah, itu rasa cinta. Maka hal yang kedua yang penting bagi seorang hamba adalah mencintai. Setelah dia berilmu, mempelajari, ngaji, maka yang kedua dia harus memperbesar rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kepada syariat yang dibawanya. Maka untuk itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Madarijus Salikin, kita akan sebutkan secara ringkas saja 10 hal yang membawa atau yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah sehingga menjadi besar di dalam hati seorang hamba. Yang pertama kata beliau adalah qiraatul Quran. Ya, memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Bitadabbur wat tafahum lima'ani. Bitadabburi wat tafahumi lima'ani. Ya, dengan memikirkan dan memahami maknanya. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Bagi orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, kalau membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar membaca ayat. Setelah membaca ayatnya, usahakan membaca terjemahannya, supaya kandungan-kandungan dari ayat yang dia baca itu masuk ke dalam relung hatinya dan menumbuhkan rasa cinta yang besar kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya orang yang jarang membaca Al-Quran, rasa cintanya kepada Allah akan semakin kecil. Ya, sepantasnya seorang hamba merasa malu ketika dalam sehari dia tidak pernah membaca Al-Quran. Karena dengan itu berarti hatinya akan gersang. Ya. Rasa cintanya akan semakin menipis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan yang lebih memalukan lagi, orang yang gak bisa membaca Al-Quran. Ya. Kenapa Anda nggak bisa membaca Al-Quran? Kenapa? Anda Muslim nggak sih? Oh, saya Muslim, Ustaz. Jangan main-main Anda. Oh ya, afwan. Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Bisa baca Quran nggak? Enggak, katanya. Lah, Muslim macam apa Anda nggak bisa membaca Al-Quran? Itu Muslim macam apa? Ya. Sebesar apa rasa cinta Anda kepada Allah sehingga Anda nggak bisa membaca ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus belajar. Karena ini salah satu sarana yang membuat rasa cinta kepada Allah itu semakin besar. Anda pandai membaca kalamullah, Al-Quranul Karim. Ya. Apakah Anda tidak pantas merasa malu? Anda mempunyai titel akademik, apalagi yang titelnya doktor, apalagi sampai profesor, nggak bisa membaca Al-Quran. Anda ngapain aja gitu? Padahal Anda adalah seorang Muslim. Malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengaku mencintainya, tetapi Anda tidak pernah membaca kalamullah, bahkan Anda tidak bisa membacanya. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib. Ya. Maka Anda dengan itu akan bisa mencintai Allah semakin besar, dan Anda pun akan dicintai oleh Allah. Orang yang dinyatakan sebagai Al-Habib adalah orang yang mengisi hidupnya dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib. Maka dialah Habib yang sebenarnya. Ya. Hadits Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi meriwayatkan dari ucapan Allah Azza wa Jal, Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia telah mengumandangkan perang kepadaku. Ya.
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Wa ma yataqarrabu 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan. Artinya bahwa perkara wajib itu paling dicintai oleh Allah, menjadi prioritas. Kemudian kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, nafilah, hatta uhibbah, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku sebagai kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Fa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku niscaya aku penuhi permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau seandainya dia mohon perlindungan, niscaya aku akan lindungi dia. Al-Habib, waliyullah, orang yang setelah melaksanakan hal-hal yang wajib, dia memenuhi hidupnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Salat yang sunnah, puasa yang sunnah, sedekah yang sunnah. Ya, ada haji yang sunnah enggak? Ada lah. Kenapa enggak ada? Kok enggak ada? Haji yang wajib itu dalam seumur kan cuma sekali. Kalau dia kemudian haji kembali, apa hukumnya? Sunnah. Ya. Amalan-amalan haji yang sunnah setelah yang wajib. Nah, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir, ya. Dan zikir itu tidak hanya dengan lisan. Zikir harus disertai dengan hati dan memahami akan maknanya dan menerapkannya di dalam kehidupan. Nah, orang yang memperbanyak zikir, rasa cintanya kepada Allah akan semakin besar. Bagaimana tidak, karena dia selalu mengingat Allah. Seorang yang mencintai seorang wanita, ya, semakin sering dia mengingat wanita yang dia cintai, maka akan semakin besar rasa cintanya. Dan seorang yang mencinta, pasti yang keluar dari mulutnya tentang orang yang dia cintai. Maka barang siapa yang mencintai Allah dan dia selalu berzikir kepadanya, rasa cintanya akan semakin besar kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jal, fa idza dzakarani dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia selalu mengingatku, aku akan mengingatnya, kata Allah, di dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in. Kalau dia mengingatku di tengah-tengah khalayak, dzakartuhu fi mala'in khairin min. Aku akan mengingatnya di tengah-tengah khalayak yang lebih baik dari khalayaknya. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati orang yang beriman akan menjadi tenang? Zikrullah. Ya. Sehingga menghafal zikir-zikir itu bukan hanya tugasnya anak-anak tahfidz, ya. Semua kita butuh zikir. Terlebih lagi kalau kita ini ahlus sunnah. Jangan antum kira bahwa zikir itu adalah identitas ahlul bid'ah. Yang suka zikir-zikir itu ahlul bid'ah tuh. Salah. Kita sebagai ahli sunnah ini lebih pantas untuk menghidupkan zikir kepada Allah, cuma dengan cara-cara yang sunnah, begitu. Ya. Bila perlu bawa tasbih, nggak apa-apa deh bawa tasbih. Nggak apa-apa bawa tasbih. Ya. Walaupun yang lebih utama adalah zikir dengan jari jemari. Yang lebih utama. Karena jari jemari kita ini sebagai saksi di hadapan Allah
bahwa kita telah menggunakannya untuk berzikir kepadanya. Maka kita harus membasahi lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Banyak sekali zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jangan sampai para aba, para ummahat, bapak dan ibu-ibu kalah ya sama anaknya yang belajar di sekolah tahfidz atau di TPA gitu. Anaknya tahu bacaan zikirnya, lah bapaknya, lah ibunya nggak tahu. Yang penting kan anak membiayai Ustaz, nggak cukup. Ya, antum pun butuh zikir. Ya, zikir masuk rumah, keluar rumah, bangun tidur, mau tidur, zikir pagi, petang dan yang lainnya. Ya, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari syaitan. Ketika dia lupa zikir kepada Allah, yang dekat kepadanya adalah syaitan. Makanya di dalam surat An-Nas apa yang kita ucapkan, apa yang Allah firmankan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan bisikan-bisikan al-khannas. Al-khannas itu adalah syaitan yang kalau kita mengingat Allah dia bersembunyi. Tapi kalau kita lupa dari Allah maka dia akan muncul untuk menggoda kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang selalu menggoda dan membisik-bisikkan di dalam hati manusia. Nah, maka orang yang lupa zikir, yang jauh dari zikir, temannya syaitan. Bagaimana dia akan bisa lebih mencintai Allah kalau dia lupa dari Allah dan yang mendampinginya adalah syaitan? Ya. Yang keempat adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Belajar untuk lebih mengedepankan rasa cinta kepada Allah dari kecintaan kepada syahwat dan hawa nafsu ketika syahwat dan hawa nafsu itu bergejolak. Nah, di dalam kehidupan banyak sekali praktek-praktek terkadang kita kalah menjadikan cinta kepada Allah itu sebagai yang nomor 2. Ya. Kita sanggup keluar dari pengajian. Contoh aja nih, contoh ringan. Kita sanggup keluar dari pengajian hanya demi untuk memenuhi panggilan pelanggan. Memang bukan berdosa, tapi Anda tidak pernah belajar untuk lebih mendahulukan Allah dari kepentingan yang lain, dari hawa nafsu, dari syahwat, dari kesenangan. Dosa sih nggak dosa, tapi Anda nggak pernah belajar untuk menumbuhkan rasa cinta yang lebih besar kepada Allah dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin rasa cinta itu besar, Anda harus belajar. Kita harus belajar. Seorang yang beriman harus belajar untuk mengalahkan rasa cinta yang selain Allah kepada hawa nafsu dan kesenangan, kepada syahwat, dan mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh lain misalnya sudah azan bagi seorang pedagang, bagi seorang pebisnis, bagi seorang pekerja, dia katakan tidak ada lagi urusan dunia, selesai, saya azan, saatnya saya menuju masjid. Kalau sudah terdengar azan, maka saatnya saya menuju masjid. Pak, ini berapa harganya? Udah saya tutup, saya beli 2 kali lipat, walaupun 10 kali lipat. Karena kalau dilayani lama gitu. Adzan selesai. Ya, ketika ngaji HP dimatikan. Ya. Mau pelanggan, bukan pelanggan, apapun urusan nggak peduli. Saya ingin mendahulukan Allah dan Rasulnya. Saya ingin ngaji. Urusan dunia nanti belakangan. Rezeki nggak akan kemana kalau sudah ditentukan oleh Allah. Iya kan? Gitu. Itu kita artinya belajar untuk bagaimana kepentingan-kepentingan lain itu kalah dengan mendahulukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita nggak belajar seperti ini dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel di dalam kehidupan, nanti kalau datang gelombang fitnah yang dahsyat, yang besar, yang mengerikan, yang bisa merenggut agama dari kita nggak akan mampu untuk menghadapinya. Kalau kita nggak belajar untuk
lebih mencintai Allah dalam hal-hal yang kecil seperti ini. Ya, jangan kita menunggu ada gejolak besar dulu. Antum nggak akan bisa menghadapi gejolak besar, situasi di mana antum harus memilih Allah atau yang selainnya dengan melepaskan agama Allah. Antum nggak akan sanggup. Makanya harus belajar dari hal-hal yang kecil, memperbesar rasa cinta. Ya, itulah mengapa para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah tergiur oleh kesenangan dunia yang manapun, karena mereka sudah menanamkan rasa cinta kepada Allah itu dengan sangat luar biasa. Ya, walaupun ditawarkan kepada mereka dunia dan seisinya, mereka tidak akan pernah memilih dunia dan seisinya dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka, mereka tinggalkan bapak mereka, ibu mereka. Mereka pilih cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita belum tentu sanggup dihadapkan kepada situasi yang seperti ini kalau kita tidak pernah belajar untuk hal-hal yang kecil, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada yang selainnya. Jadi yang keempat kata beliau, berupaya untuk mendahulukan cinta kepada Allah daripada mencintai hawa nafsu dan syahwat ketika hawa nafsu dan syahwat itu bergejolak. Nah, wa in sa'ubal murtaqa, kata beliau, walaupun jalannya akan sulit, penuh dengan tantangan. Al-khamis, yang kelima adalah mendalami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita nggak akan mungkin semakin mencintai Allah kalau kita nggak kenal kepadanya. Ya. Sudah adzan ya? Sudah masuk waktu sholat? Sudah? Belum? Lama juga ya? Jam berapa waktu sholatnya? Jam 1? Hah? Oh, 12.52. Sudah hampir ya? Taib. Yang kelima, mempelajari al-asma was sifat. Ya. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kalau kita pelajari secara lebih dalam, semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita mencintainya. Makanya orang-orang yang pergi umroh itu bagus sekali kalau masuk ke Ma'rad al-asma was sifat di Madinah. Ya, jadi di samping Masjid Nabawi itu ada Ma'rad al-asma was sifat namanya. Museum al-asma was sifat. Tapi kayaknya sekarang sudah ditutup karena mau ada pembangunan. Ya, sebelumnya dibuka. Nah, di situ kalau orang masuk, kalau jamaah masuk, biasanya ada guide-nya. Jadi kita akan dibawa untuk memahami nama-nama dan sifat Allah. Dari penjelasan-penjelasan itu akan membuat kita semakin mengerti tentang Allah. Apalagi ada visual gitu ya, tentang kedahsyatan penciptaan langit dan bumi dan sebagainya, dikaitkan dengan kemahadahsyatan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim,